Seorang pria membunuh mantan teman kencannya di Serang, Banten karena dipergoki saat mencuri harta benda korban. Pelaku dengan mudah masuk ke kamar indekos korban karena menyimpan kunci kamar korban. Keduanya pernah tinggal bersama dan menjadi pasangan teman tapi mesra. Langkah Beni Muharrem terasa menyakitkan setelah timah panas menembus betisnya. Kaki Beni ditembak polisi dalam penangkapan atas kejahatan yang dilakukannya pertengahan Agustus lalu. Pria 37 tahun ini membunuh seorang wanita karyawati sebuah hotel di Kramat Watu, Serang, Banten. Pelaku mengaku tidak berniat membunuh mantan teman kencannya. Ia spontan menganiaya korban hingga tewas saat dipergoki mencuri harta benda milik korban di kamar. Tidak ada niat untuk membunuh? Tidak ada niat untuk membunuh. Membunuh itu karena dia teriak waktu pergok pas saya meminjam handphone punya korban. Kemudian setelah handphone, sepeda motor dapat, kemudian lari kemana? Lari ke kampung ini Pak, PCI, tapi nggak masuk ke PCI ke. Kasus pembunuhan ini berawal ketika pelaku masuk ke kamar indekos korban. Pelaku dengan mudah masuk kamar karena masih memegang kunci kamar yang pernah mereka tempati bersama. Pelaku dan korban pernah tinggal bersama sebagai pasangan teman tapi mesra. Namun saat mencoba mencuri barang berharga, korban terbangun dan membuat pelaku panik. Pelaku lalu menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku menggantung korban dengan seutas tali. Pelaku merekayasa kematian korban seolah-olah bunuh diri. Polisi menyita sejumlah barang berharga milik korban, seutas tali dan sepeda motor. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Mengakui untuk mengambil barang milik korban. Dan ada keterangan dari korban dan keterangan dari pelaku bahwa memang pelaku itu kenal dan pernah ada hubungan spesial lah, lebih kurang demikian. Alasannya melakukan pencurian apa Pak? Karena kebutuhan ekonomi. Pertengahan Agustus lalu, Siti Mariam Sari ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Desa Harjatani, Kramat Watu, Kabupaten Serang. Wanita 32 tahun ini tewas dengan sejumlah luka di tubuh dan wajah tertutup bantal. Korban ditemukan tewas oleh rekan kerjanya karena tak kunjung masuk kerja tanpa alasan. Karyawati hotel ini ditemukan tewas terkunci di dalam kamar. Tidak tahu diuntung, seorang mahasiswa di Madiun, Jawa Timur tega mencuri kartu ATM kekasihnya sendiri. Pelaku kemudian menguras isi tabungan untuk berfoya-foya hingga sang kekasih rugi 9 juta rupiah. Aka, pria ini digelandang ke Polsek Mejayan usai dilaporkan kekasihnya sendiri. Warga kerajaan berstatus mahasiswa ini nekat menguras isi tabungan kekasihnya untuk berfoya-foya. Aksi ini berawal saat pelaku menemukan kartu ATM di jok motor milik kekasihnya. Pelaku mengetahui nomor PIN ATM korban karena kerap mengintip saat korban mengambil uang di gerai ATM. Korban yang menyadari saldonya berkurang kemudian melapor ke bank dan polisi. Setelah ditelusuri dari rekaman CCTV diketahui ternyata Akalah yang menguras tabungan korban. Dalam kurun waktu 3 bulan, pelaku telah 15 kali menarik uang tunai yang membuat sang kekasih merugi hingga nyaris 10 juta rupiah. Kenapa sampai tega Mas ngambil uang pacar? Ngomong aja. Paksa. Nggak kerja apa? Apa? Nggak kerja? Belum, Mbak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kekasih yang tidak tahu diri ini mendekam di sel tahanan Polsek Mejayan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, cerita pilu tentang jodoh tak bertemu menimpa seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan. Percintaannya berakhir tragis karena sang pacar tewas di tangannya sendiri. Pelaku kesal karena korban tak kunjung menikahinya. Inilah Aisyah Afika, seorang mahasiswi di salah satu kampus di kota Makassar yang tega membunuh Arik Pratama, pacarnya. Akibatnya pelaku harus menjalani proses hukum di Mapolsek Tapanakukang, Kota Makassar. Dari tangan wanita 19 tahun ini polisi mengamankan barang bukti 2 unit ponsel, kunci kamar Wisma,
kunci motor dan pisau dapur. Peristiwa ini bermula saat Aisyah menjalin hubungan asmara dengan Ari yang merupakan selebgram. Setelah berpacaran selama 7 bulan, pelaku juga sempat dijanjikan oleh korban akan dinikahi pada awal tahun. Namun saat cinta Aisyah tengah bersemi, korban justru berniat meninggalkan pelaku tanpa alasan jelas. Akibatnya pasangan kekasih ini kerap terlibat pertengkaran hebat. Pelaku yang kesal karena gagal dinikahi kemudian merencanakan untuk menghabisi kekasihnya. Aisyah kemudian menjebak korban untuk bertemu di depan sebuah swalayan. Selanjutnya pelaku dan korban menuju sebuah penginapan di Jalan Topas Raya, Makassar dan memesan sebuah kamar untuk memadu kasih. Naas dalam kamar, selebgram ini justru dianiaya kekasihnya dengan sebuah pisau yang ia telah persiapkan. Akibatnya Ari menderita puluhan luka di dada dan perutnya. Ini menjanji untuk dinikahi. Karena kecewa, akhirnya karena juga sulit untuk dihubungi. Korban akhirnya timbul suatu niat jahat mereka dengan mempersiapkan berupa senjata tajam, pisau, dapur. Pada saat rencana ketemu di swalayan dia sudah siapkan, ya dia sudah siapkan. Sudah direncanakan berarti? Sudah direncanakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindakan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Aisyah dijerat pasal 338 Junto 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Di ibu kota Jakarta, pemirsa, polisi meringkus pembunuh wanita pekerja seks komersial yang ditemukan tanpa busana di salah satu hotel di Menteng pada Mei lalu, dan pelaku kecanduan judi online hingga berutang banyak dan tega membunuh korban demi merampas harta untuk berjudi. Petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng meringkus tersangka pembunuhan wanita tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di Cijantung, Jakarta Timur bersama sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pelaku. Ia ternyata sudah merencanakan merampas dan membunuh korban dengan modus berkencan di kamar hotel. Menurut Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setio Herianto, pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi kencan. Total ada 4 orang wanita yang menjadi sasaran tersangka, namun hanya dengan korban terjadi kesepakatan harga. Keduanya lalu bertemu dan berkencan di kamar hotel yang disepakati. Usai berkencan, tersangka menganiaya dan mencekik korban hingga tewas. Tak ketinggalan, uang dan harta benda korban dibawa kabur tersangka. Ternyata saudara AA berencana mengambil barang milik saudari IW, rencana dengan diuangkan dan hasilnya akan digunakan untuk judi online. Sebelumnya, pelaku pembunuhan wanita di sebuah hotel di Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas di hotel yang terletak di Jalan Johar, Menteng, pelaku yang berprofesi petugas keamanan sempat ke toilet di lobi hotel sebelum masuk ke kamar korban. Korban merupakan wanita berusia 30 tahun asal Pekalongan, ditemukan pertama kali oleh security dan teman korban. Saat ditemukan, korban tanpa busana dan terdapat luka lebam serta bekas cekikan di tubuhnya. Masih mengenai konflik dengan teman kencan, pemirsa, seorang wanita warga Bayumanik, Semarang, Jawa Tengah menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban selamat setelah berpura-pura mati hingga akhirnya ditinggalkan pelaku. Seorang wanita bernama Fasiatul Rizky Arwantika, warga Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban ditemukan warga di tengah hutan lindung di Dusun Sepetek, Desa Ketosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kondisi mengenaskan penuh luka senjata tajam. Saat ini korban masih menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Dr. Suwondo, Kendal, Jawa Tengah. Nyawa korban bisa diselamatkan, namun sepeda motor, perhiasan, handphone, dan uang milik korban hilang diambil pelaku.
Kejadian ini berawal saat korban berjanjian bertemu dengan pelaku yang sudah dikenalnya selama 6 bulan untuk membeli handphone. Sambil menunggu, korban diajak ke hotel di daerah Limbangan. Di dalam hotel, korban diajak berhubungan badan oleh pelaku namun menolak. Saat perjalanan pulang, pelaku menganiaya korban dan mengambil semua barang berharga milik korban dan melarikan diri. Menurut dokter, korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka di kepala, muka, dan leher. Beruntung korban segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi gini, korban diantar polisi atas nama Pak Heru jam 3 pagi dengan luka di daerah kepala, muka, dan bagian leher. Yang paling parah itu luka di bagian leher. Luka tersebut sangat panjang dan dalam, panjangnya sekitar 20 cm, kedalaman 3 cm, lebarnya sekitar 10 cm. Keadaan pasien saat ini kita lagi dalam proses penstabilan, Mas, karena mengingat pasien kan datang dengan kehilangan darah yang sangat banyak. Nah, saat ini pasien dalam kondisi yang kurang stabil. Nah, sekarang kita lakukan transfusi untuk menstabilkan kondisi pasien. Kini polisi masih memburu pelaku dengan bekal keterangan sementara dari korban. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan memburunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang guru aniaya sejumlah santri viral di media sosial. Realita akan segera kembali.